Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah adik-adik, sekarang kita kembali ada dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA. Walaupun kita tidak bersama-sama, namun dengan penyertaan Tuhan kita boleh ada dalam ibadah ini yang dilaksanakan hanya secara online. Untuk itu, mari persiapkan pembacaan Alkitabnya dari Keluaran 7 ayat yang ke-7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan ada dalam ibadah bersama. Namun untuk itu Tuhan mau memberkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap fokus dalam ibadah ini. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Keluaran 7 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat dan demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bapak Musa dan Bapak Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Mesir, yakni Firaun. Mereka membawa pesan dari Tuhan agar Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Karena yang sekarang ini adalah pertemuan yang kedua kalinya, maka Bapak Musa dan Bapak Harun juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan mujizat, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular untuk memperlihatkan kekuasaan Tuhan. Namun Raja Firaun pun tidak mau kalah. Dia memanggil tukang sihir Mesir untuk melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Harun. Dengan mantra mereka, maka mereka pun dapat mengubah tongkat itu menjadi ular. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, yang terjadi adalah tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat yang berubah menjadi ular dari kepunyaan tukang sihir Mesir itu. Luar biasa kan mujizat Tuhan? Karena Tuhan punya kuasa sehingga ia sanggup bekerja dengan cara ajaib. Adik-adik, melalui Keluaran 7 ayat 7 sampai 13, kembali firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, Harun, dan kita semua adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu dibuktikan dengan dibuatnya mujizat
di mana tongkat yang dilemparkan oleh Harun di hadapan Firaun berubah menjadi ular. Dan kemudian tongkat yang menjadi ular itu menelan tongkat tukang sihir Mesir yang juga bisa menjadi ular. Kejadian ini menjadi pembuktian awal bahwa Tuhan bekerja dengan cara ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk selalu percaya pada kuasa Tuhan. Kakak layan papa dan mama, kakak dan adik dalam keadaan apapun, kita pasti akan sanggup ditolong oleh Tuhan, dan Tuhan sanggup bekerja dengan cara ajaib untuk menolong kita semua. Misalnya ketika adik-adik jatuh sakit, melalui doa yang dipanjatkan oleh papa mama, juga adik-adik melalui istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat, Tuhan dengan cara yang ajaib menyembuhkan adik-adik sehingga sehat kembali. Demikian firman yang boleh kakak sampaikan pada pagi hari ini. Biar firman yang boleh kakak sampaikan boleh menjadi kekuatan penuntun buat perjalanan kehidupan adik-adik bersama dengan kakak-kakak pelayan kami. Amin. Adik-adik, untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bawa renungan ini dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, walaupun ya Tuhan penuh dengan keterbatasan, namun itu semua tidak mengganggu kami, dan biarlah apa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan, itu semua boleh menjadi kekuatan dan penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh setia dan percaya akan mujizat Tuhan, terkhususnya buat virus corona yang melanda bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan, dengan perantaraan Tuhan Yesus, dengan mujizat Tuhan Yesus, virus corona ini boleh hilang, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul bersama, bercerita bersama, bersekolah bersama, dan itu yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga kami, mama, papa, dan kakak-kakak kami. Tuhan mau berkati itu semua. Biarlah dengan kuasa Tuhan kami tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini, terkhususnya dalam melawan virus corona ini. Kami ya Tuhan yang harus tetap berada di rumah saja untuk menghindari virus corona ini. Biarlah dengan kuasa Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga buat kakak-kakak layan kami yang senantiasa menemani hari Minggu kami dengan renungan pagi. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kakak layan kami, mulai yang kakak layan kami masih bersekolah, kuliah, ataupun bekerja, ataupun kakak layan kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan mau tuntun dan sertai mereka. Biarlah dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mereka boleh bersuka cita atas apa yang mereka dapatkan, dan semua itu mereka bawa dan mereka jalani dan mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kakak layan kami, biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, mereka boleh bersuka cita dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan kami renungan, sehingga itu boleh menjadi pedoman buat perjalanan kehidupan kami. Tuhan
Yesus, masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah boleh mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita meminta bimbingan doa pada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh menyambut kami di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penuntun bagi perjalanan kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, rutinitas kami masing-masing. Biarlah dengan kuasa Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan apa yang kami jalani, semua itu tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan dan renungan yang boleh kita dengarkan bersama, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam dari kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.